Warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Bu Nikita. Kemarin kalian sudah belajar tentang jaringan pada tumbuhan. Hari ini kita akan belajar tentang organ pada tumbuhan. Nah, organ pada tumbuhan itu dibedakan jadi dua. Ada vegetatif dan ada generatif. Sedangkan yang vegetatif itu ada akar, batang, dan daun. Sedangkan bagian generatif ada bunga, ada buah, dan ada biji. Untuk pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah organ. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah akar. Akar itu kan dibedakan jadi dua, ada akar dikotil dan akar monokotil. Perbedaan paling mendasar yaitu dilihat dari berkas pengangkutnya. Kalau di akar dikotil, berkas pengangkutnya itu berbentuk seperti bintang, sedangkan akar monokotil itu tersebar. Nah, yang bentuknya seperti bintang ini adalah xilem, sedangkan bulatan-bulatan kecil di sekitar sini ini adalah phloem. Sedangkan kalau yang di akar monokotil, bagian bulatan yang besar ini adalah xilem, sedangkan bulatan-bulatan kecil yang bergerumpul ini adalah phloem. Perbedaan paling mendasarnya kalau dilihat dari anatominya adalah seperti itu. Kemudian bagian-bagian akar dikotil dan akar monokotil itu sama. Ada epidermis, ada korteks, ada endodermis, ada perisikel, kemudian ada stele, ada xilem, phloem, dan ada rambut akar. Selanjutnya yang kedua adalah batang. Nah, batang sama tadi dibedakan jadi dua, ada batang dikotil dan ada batang monokotil. Di sebelah kiri ini adalah batang monokotil, sedangkan yang di sebelah kanan ini adalah batang dikotil. Nah, untuk lebih jelasnya, perbedaannya adalah di letak berkas pengangkut. Kalau batang monokotil, berkas pengangkutnya itu tersebar, oke. Sedangkan pada batang monokotil itu teratur, melingkar teratur. Nah, bagiannya sama, ada xilem dan ada phloem, berkas pengangkutnya. Xilem di sini yang bagiannya mengalami penebalan, sedangkan phloem itu yang tidak mengalami penebalan. Sama seperti di batang monokotil. Phloem itu bagian yang tidak mengalami penebalan, sedangkan xilem itu yang mengalami penebalan. Nah, ada yang tahu nggak sih kenapa mencangkok tanaman itu hanya bisa dilakukan pada tumbuhan dikotil saja? Alasannya adalah yang pertama, berkas pembuluh pada tumbuhan dikotil teratur, sedangkan pada monokotil tidak teratur. Dan yang kedua, tumbuhan dikotil memiliki kambium, sedangkan monokotil tidak memiliki kambium. Nah, apa sih hubungannya berkas pengangkut teratur sama nggak teratur? Silahkan kalian baca sendiri. Nah, saat mencangkok, jaringan phloem dihilangkan agar zat makanan hasil fotosintesis terhenti di daerah pemotongan dan merangsang pertumbuhan akar. Nah, kalau misalnya letaknya nggak teratur, kan bingung untuk mencari mana xilem, mana phloemnya. Kalau pada dikotil kan udah jelas ya, letaknya itu sudah teratur, jadi bisa membedakan mana xilem dan mana phloem. Sedangkan hubungannya dengan kambium, yaitu kambium ini dibutuhkan untuk pertumbuhan sekunder pada tumbuhan dikotil. Jika ada yang tidak kalian pahami, bisa kalian langsung tanyakan ke Bu Nikita. Dan yang terakhir adalah daun. Nah, untuk struktur anatomi daun dikotil maupun daun monokotil itu sama. Daun dikotil dan monokotil itu terdiri yang pertama dari epidermis,
tersusun atas selapis sel dan tersusun rapat. Kemudian ada parenkim palisade. Kemudian ada jaringan spons atau parenkim spons. Kemudian ada jaringan pengangkut, ada stomata dan epidermis bawah. Udah jelas ya, epidermis atas dan epidermis bawah ini fungsinya sama, yaitu untuk melindungi jaringan yang ada di dalamnya. Sedangkan jaringan parenkim palisade dan jaringan parenkim spons ini fungsinya sama, yaitu untuk fotosintesis. Kemudian jaringan pengangkut, di sini ada xilem dan floem. Kemudian ada stomata. Stomata ini fungsinya tempat untuk pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida. Nah, untuk penugasannya, silahkan kalian cek di deskripsi box. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.